Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah. Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa di Garut macet? Saya tidak sibuk ketika nanti macet, tapi apa penyebabnya? Supir angkot, ojek, tukang beca, kusir ando. Bagaimana kalau diliburkan? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Ngeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan. Jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun. Ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja. Nggak ada benernya. Untuk itu diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah itu, misalnya hari ini Pak Kapolda, Pak Kajati, saya mikirin puncak macet. Di mana macetnya? Tuh Pasar Cipanas. Berapa jumlah angkotnya? Sekitar 700, ya udah beresin. Liburin. Tambah lagi mana? Bogor. Berapa titik? Kata Pak Kapolda, 3 titik. Berapa kurang lebih? Sekitar 800 atau 900. Ya kita beresin. Liburkan mereka. Jangan hanya kita yang suka libur. Mereka juga harus libur. Bernikmati bersama keluarganya di rumah. Uangnya ada. Mereka akan ngomong, poi ieu mah urang teh pre teu kudu narik. Alhamdulillah setahun boga saminggu, boga 14 poe. Teu narik tapi duit boga. Mereka akan ngomong, benernya pemerintah teh bageur. Itu akan jadi opini yang ikhlas. Dan itu akan jadi doa. Nah ini yang akan dibuat kerangka kerja ini. Dan sehingga siklusnya nanti kita berjalan. Dan pembelajaran yang tahun sekarang itu akan menjadi pembelajaran untuk tahun depan. Sehingga penyusunan anggaran tahun depan harus memperhitungkan apa yang terjadi pada tahun ini. Sehingga siklus pemerintah itu makin sempurna perjalanannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam 3 Siliwangi, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan para kajari semuanya, para kasipidsus, kasipidum yang sudah bekerja dengan baik. Tiap malam saya selalu mendapat laporan, karena Pak Kapolda izin saya berakses langsung dengan para kasatserse. Laporan tentang iya ditangkap, iya ditangkap, iya ditangkap. Tepira satu sopir harus bayar ke dia 50.000 satu truk. Tiap bulan dia duduk begini bisa kegaji 40 sampai 50 juta cuman jualan karcis. Tepira satu titik, berapa titik? Nah, kalau ini dibersihkan nanti di Jawa Barat menikmati jalannya mulus, rumah-rumah rakyatnya aralus, listriknya menyala, terang, petugasnya ada dalam setiap sudut, masyarakatnya nyaman. Opini akan terbangun sendiri nanti bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang paling ramah investasi. Tapi investasinya adalah investasi yang sesungguhnya yang melahirkan regulasi ekonomi. Karena apa? Kelemahan di Jawa Barat, urang Jawa Barat teh babari kaolo, babari katipu, sehingga di Jawa Barat itu banyak sekali korban investasi bodong, kan gitu. Itu yang terjadi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, dan saya juga